spesifik dalam menangani. Dengan teman-temannya juga kita sarankan untuk ini kenalkan sama temannya ini. Nanti kalau temannya yang ini kurang bisa dibantu atau mau kerjasama. Jadi kalau setiap sekolah walaupun bukan sekolah inklusi, jadi harus ada persiapan yang matang sebelum belajar. Kalau biasanya selain yang tadi disebutkan seperti cara-caranya, apa ada dari sesuatu itu selain itu mereka ciri-cirinya apa jenisnya apa bentuknya beragam perilakunya. Untuk di sini ya, selama ini ya itu rata-rata ya kalau fisik itu yang untuk keterbelakangan itu masih sama ya, cuma itu mungkin dari apa ya, dari wajahnya itu kelihatan oh anak ini memang gitu aja sih. Kalau kita melihatnya itu, kalau tahunya nanti kalau kita sudah berjalan pembelajaran, ternyata waktu kita kasih pelajaran apa membaca lah ini aja yang satu suku kata ini aja masih dia tidak akan bohong, tidak termasuk anak juga khusus. Kemudian apa ya, dalam pengucapan kata itu dia tidak selancar yang lainnya. Nah, untuk mengenai variasi perkembangan individual itu sendiri, gimana cara sekolah itu mengidentifikasi kan beberapa variasi dalam perkembangan kognitif, ada sosial, emosional, juga fisik, dan Untuk ini ya, biasanya kalau setelah pembelajaran itu juga dalam asesmen ataupun kayak pengelompokan pembelajaran itu kan ada 3 ya. Satu itu apa ya, kan ada 3. Yang pertama itu audiovisual, kemudian visual, satu lagi apa ya, dengan mungkin dengan dia melihat itu tahu. Nah itu ada kriteria seperti itu. Ada yang dari penjelasan guru itu tahu ya paham, kemudian ada yang dari mendengarkan musik atau menggunakan media pembelajaran itu anak lebih paham. Kemudian yang ketiga itu dengan praktek ataupun dengan kegiatan yang dia memang arahnya skillnya yang terbentuknya dari situ. lalu sejauh mana perbedaan perkembangan setiap individu ini bisa mempengaruhi proses belajar mereka saat ini? Untuk perbedaannya juga tergantung individu anak, dan juga kita tidak bisa kalau guru itu hanya apa ya, kalau kita fokus pembelajaran tok tanpa kerjasama dengan orang tua itu saya rasa kurang. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua, konsultasi tentang anak didik. Misalnya ini kelas 1 baru difokuskan untuk pengenalan huruf dan angka. Ternyata 1 minggu pengenalan huruf dan angka itu belum ada kelanjutan. Orang tua kita ajak bicara, kemudian konsultasikan, ternyata putra mendengar seperti ini, mau nanti bisa diberikan atau mungkin ada konsultasi psikologi untuk pengembangan putra ini. Nggak berdiri sendiri. Bantuan dari orang seperti orang tua, seperti dari sekolah. Nah, di sini sendiri itu ada perbedaan pendekatan pembelajaran seperti siswa reguler atau yang siswa kebutuhan khusus seperti itu. Sementara kalau di sini ya ini kan gini Mbak, kalau yang berkebutuhan khusus dengan di SD negeri itu kan kita sama ratakan ya, tidak terlalu ada kita bedakan oh ini yang kelompok ini enggak, kita sama. Soalnya kan anak kalau nanti di sendiri kan dia juga perasaan apa ya, merasa dia terkucilkan, kayaknya ya
dirangkul dulu semua sama ya, cuma kan nanti kalau sudah pulang nggak apa kita ngomong sendiri ke anak, nanti orang tuanya bilang ini dari kita konsultasi dengan pertanyaan mengenai strategi pembelajaran. Strategi apa yang dapat digunakan oleh guru untuk menangani dan dapat kemampuan siswa dalam satu kelas jika ada siswa yang berkebutuhan khusus? seperti tadi ada pembelajaran secara diferensiasi tadi ya, kelompokkan. Yang pertama yang metodenya mungkin dengan visual, audiovisual dan tampilan. Nah yang kita perbedaan yang kita kelompokkan, misalnya oh si anak ini yang kelompoknya lebih bisa, kita campur juga dengan anak yang kurang. Jadi nanti yang merasa dia pandai bisa membantu yang kurang. Sama seperti itu. Jadi nanti tidak yang memang keterbatasan fisik ataupun pengetahuan ini terus kayak dia kok beda gitu. Kalau yang pintar kan tetap cepat dia mengerjakannya. Kalau yang lambat memang kita perlu pengawasan khusus dan juga penanganannya seperti itu. Kita tetap kalau kita dulu SD serius kan lewat nandanya bocah itu ini loh temenmu kalau ini dibantu, jangan terus temen tidak bisa aku tinggalin gitu. Apakah guru mendapatkan pelatihan khusus untuk mengelola pembelajaran? Yang sekarang ini belum ada untuk di sekolah negeri ya. Mungkin baru SD tertentu yang sudah mengikuti pelatihan apa ya untuk inklusi, belum ada di sini. Bagaimana kolaborasi antara guru kelas, guru pendamping dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa? Kalau di sini hanya guru kelas nih, guru pendamping dalam arti itu yang di luar kelas atau bagaimana? Iya. Mungkin kalau yang di inklusi memang ada satu tahunnya ya. Kalau di sini hanya kerjasamanya antara guru kepala sekolah dengan orang tua. Kemungkinan kalau pendamping yang di sini disarankan mungkin dari psikologi, psikologi anak, oh ini konsultasi dari orang tua seperti ini, kita selanjutnya bagaimana. Kemudian untuk penanganan anak itu apakah nanti kalau di SD terus SD negeri ini umum itu bisa tidak mengikuti? Biasanya kalau yang mau masuk sekolah itu kan satu, karena rata-rata di lingkungan sini kan keluarganya memang menengah ke bawah. Untuk anak yang berkebutuhan khusus itu memang istilahnya harusnya biayanya kan juga lebih mahal. Kadang daripada anak tidak sekolah ya tidak apa-apa lah sekolah sih, penting apa ya kita tidak terus oh ini anak tidak bisa diterima. Untuk apapun anak yang mau sekolah yang penting masuk sekarang kan domisili dia usia 7 tahun itu harus kita terima, tidak harus ini yang Afrika ini tidak kita walaupun agak Afrika tetap selanjutnya kita terima, walaupun nanti ya guru kelasnya yang memang ekstra untuk ngawasi anak.
luar itu pun juga masuknya sebenarnya juga berkebutuhan khusus. Dan itu kategorinya juga mungkin yang ada alat yang apa gitu, maksudnya kan banyak sekali mungkin yang nah itu dari penjenengan yang lebih tahu ilmunya kan gitu. Kalau kita ya ilmunya apa ya tadi yang menerima menjalankan tugas ya sudah. Semoga nanti murid bisa baca tulis itu nggak itu. Enggak monoton gitu ya, dalam arti ya kita samakan materi yang antara yang nggak bisa dan bisa itu kita samakan. Kemudian untuk yang memang kurang tadi itu ya mungkin apa ya kita kerepotannya juga dalam satu penilaian. Nah sekarang dituntut minimal penilaian itu minimal 70 lah. Kalau anak yang kurang itu nilainya rata-rata di bawah itu semua. Kita yang repotnya itu yang di situ kan. Kan kita yang pengennya apa ya juga pengen membantu tapi kita apa ya kurang lah intinya kerjasama dengan orang tua itu yang susah. Kadang orang tua itu anaknya sekolah ya wis pasrah ke sekolah dengan kamu seperti itu. Kalau di Mbak beda dengan SD di swasta. Kalau di negeri apalagi yang gratis ya pokoknya nah anak sekolah bisa moni nanti pulang ya pulang. Kadang PR pun tidak dikerjakan itu dilema anak sekarang itu seperti awalnya era digital betul sekali ya Allah ekstra sabar. Itu kayak susah nggak sih buat nyampe target kurikulum secara berkeseluruhan? Itu ya susah ya, cuman kan iya kita tuntutan dari pemerintah kan ya ikutilah kita istilahnya guru pendidik yang setiap hari terjunnya di lapangan menghadapi anak seperti ini. Kalau pemerintah sih oke-oke aja ya, tahunya kan yang disurvei mungkin sekolah yang baik, tidak sampai ke SD yang seperti ini. Harusnya ya tadi ya kesulitannya seperti itu sih, gimana caranya meningkatkan nilai supaya dia bisa. Kadang di petak pun sampai kita istilahnya banting tulang sehari ngatasi si anak itu, kadang kita nggak akan mampu, anak pun nggak akan mampu. Ini kayak istilahnya bebannya dia tuh hanya apa ya, mungkin hanya santai, mungkin tidak wah kok sekolah kok seperti ini pusing dia kalau bebannya terlalu berat juga besoknya malah nggak masuk. Kalau kita tekan malah anak nanti nggak mau masuk, kemudian malah anak mau masuk tetap belajar walaupun tidak maksimal. Itu banyak sekali tantangan di SD itu seperti itu. Apalagi sekarang boleh menerima siswa yang tadi kategorinya. Kalau dulu kan memang ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dulu ada di SD sambil salah satu itu memang khusus inklusi, tapi masa sekarang sudah tidak ada. Yang ada di daerah Supiati juga memang khusus untuk anak yang inklusi. Terus bagaimana
metode pembelajarannya yang dibedakan. Jadi mungkin dengan si anak yang kurang bisa mengikuti, kita letakkan duduknya paling depan. Kemudian materinya pun tidak disamakan dengan yang lain. Jadi seperti itu. Walaupun memang kelasnya sudah sama, tapi memang dia levelnya kan tidak sama. Karena kekuatan apa ya, otaknya, daya pikirnya juga sama. Sudah puas ya. Tidak apa-apa ditanyakan, bisa saya membantu. Apakah ada berbagai penerapan strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran jika ada yang sesuai berbeda-beda dan belakang? Strateginya ya ini ya, kita kembali lagi dengan konsultasi dengan pihak sekolah, terutama kepala sekolah, kemudian orang tua, dia memberikan saran kepada si anak untuk orang tua lebih memperhatikan dengan kata lain, karena ketinggalan pembelajaran di sekolah dia bisa mencarikan kehidupan seperti itu. Kemudian kalau di sekolah juga itu tadi, untuk asesmen penilaiannya dibuat penilaiannya yang tidak sama dengan teman yang lain. Misalnya levelnya enggak terlalu yang tinggi lah, pakai yang biasa aja. Yang penting anak tadi bisa sedikit banyak mudah. Gitu. Apakah ada bentuk penyesuaian pembelajaran menghadapi bagi siswa yang mengalami kesulitan atau yang memiliki kemampuan dengan belajar? Untuk yang siswa lebih biasanya diberikan penaikan atau istilahnya tambahan dalam mengerjakan tugas ataupun latihan ataupun asesmen. Kita juga sudah melaksanakan seperti itu, apalagi yang memang penilaiannya kurang, kita tetap tidak ada tambahan. Tetap ada. Berapa sering guru melakukan asesmen formatif untuk penyesuaian pembelajaran? Paling tidak itu setiap satu bab itu sekali lah. Kalau tugas PR itu bisa tiap hari ada pembelajaran. Setiap materi selesai kita berikan pelatihan ataupun ulangan supaya untuk mengetahui sampai di mana kemampuan anak tentang materi ini. Apa sudah bisa lah. Nanti kalau memang dirasa masih kurang, yang kurangnya apa, dan nanti bisa ditanyakan lagi, bisa dibahas lagi. Kalau yang memang sudah pintar, kategorinya dia paham, kita bisa lanjut. Kalau di sekolah sendiri, gimana cara pelaksanaan penilaian dari siswa? Misalnya dari prosedur penilaian, terus prinsip sama metode yang digunakan dalam menilai siswa untuk hasil akhir biasanya. Kalau prosedur penilaiannya sih sama, satu dengan adanya satu ulangan harian itu ya, kemudian ada asesmen formatif, kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif di akhir. Itu sama aja sih Mbak. Kalau tadi siswanya bisa ya nanti tambahan berarti materinya atau soalnya lebih ditambah lagi. Kalau yang kurang ya mengulang lagi sampai dia paham seperti itu. Kemudian untuk Prinsip yang digunakan. prinsip yang digunakan, ya kita lebih konsisten ke anak, kemudian lebih memotivasi anak tentang peningkatan belajarnya di
dan kita menyarankan untuk mengurangi bermain HP itu saja sih. Semua kan kembali ke orang tua, bagaimana kehidupan anak di dalam keluarga. Kalau di sekolah kita sudah tetap memberikan nasihat, memotivasi anak, tapi kalau orang tua di rumah itu kadang tugasnya hanya mencari uang, anak mau ada PR mau tidak itu sudah perhatian itu sama aja. Banyak sih rata-rata anak sekarang seperti itu. Nah, yang terakhir Ibu, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan penilaian capaian pembelajaran siswa yang ada di kelas? Penilaian capaian pembelajaran siswa di kelas itu dengan dilihat dari aspek kognitif, itu adaptif sama psikomotor, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tapi kalau kita yang dipraktekkan sekarang sih antara siswa satu dengan lainnya sama sih, penilaiannya ya tertulis, ada lisan, kemudian sama keterampilan. Jadi semua pertanyaan mahasiswa ini saya mengambil kesimpulan bahwa memang seharusnya dari pemerintah itu memberikan fasilitas untuk terutama anak-anak kita yang memang tidak punya strata sosial yang tinggi, jadi untuk bisa tetap di sekolah negeri biasa, tetapi ya tetap harus memperhatikan dari lingkungannya, terus juga dari pelatihan gurunya. Merasa sih di pemerintah yang seharusnya Iya. saya seperti itu. Walaupun harus di sekolah negeri paling tidak ada misalnya satu kelas khusus untuk anak inklusi, dan memang gurunya memang khusus diajarkan yang spesialis untuk anak